Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang awal mula kasus krisis likuiditas Evergrande di Tiongkok yang menggemparkan negeri tirai bambu itu, di mana kini ribuan pembeli properti kini nasibnya terkatung-katung, menanti kepastian tentang uang muka yang telah mereka bayarkan untuk properti yang belum selesai atau malah belum dibangun sama sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak berbicara secara umum mengenai bagaimana krisis ekonomi di suatu perusahaan merambat ke seluruh negeri sehingga akhirnya menjalar ke negara-negara lain. Tapi saya akan tetap menggunakan kasus Evergrande sebagai contoh supaya teman-teman juga bisa up to date dengan isu ekonomi terkini. Oke, to the point aja deh. Simak terus ya. Suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, tentu memiliki banyak pihak yang punya kepentingan di situ. Namanya juga institusi yang berorientasi profit. Pihak-pihak pemangku kepentingan itu antara lain investor yang terdiri dari pemegang saham dan pemegang surat utang. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Mereka mendapat keuntungan melalui kenaikan harga saham dan penerimaan uang dividen, yaitu uang yang dibagikan sebagai hasil dari keuntungan perusahaan. Pemegang surat utang mendapat keuntungan melalui bunga yang dibayarkan perusahaan atas pinjaman yang mereka dapat melalui penerbitan surat utang. Bank merupakan institusi yang menyediakan jasa penyimpanan, transfer, dan pinjaman kepada perusahaan. Debitur yaitu pihak yang berutang pada perusahaan. Utang tersebut dapat berupa dana pinjaman maupun berupa produk yang belum lunas dibayar. Ada manajemen juga, yaitu pihak yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan. Mereka mendapat keuntungan berupa gaji, tunjangan, dan bonus yang besarannya ditentukan oleh para pemegang saham. Kemudian ada karyawan, yaitu pihak yang bekerja untuk perusahaan. Mereka mendapat keuntungan berupa gaji, tunjangan, dan bonus yang besarannya ditentukan oleh manajemen. Ada supplier, yaitu pihak ketiga yang menjual barang dan jasa kepada Evergrande dalam menjalankan bisnisnya. Bisa berupa subkontraktor tenaga pembangunan, penyedia bahan bangunan, jasa angkutan, dan lain-lain. Ada pelanggan, yaitu pihak yang membeli produk perusahaan tersebut. Lalu ada masyarakat umum. Kemudian pemerintah, yaitu pihak yang mengatur regulasi yang berkaitan dengan operasi perusahaan tersebut, serta mendapatkan keuntungan utamanya dari pajak perusahaan. Nah, dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa pihak yang berkepentingan atas suatu perusahaan, apalagi kalau perusahaannya besar, ada sangat banyak. Sekarang kita lihat kondisi Evergrande. Evergrande ini proyeknya banyak banget guys. Ada 798 proyek di 234 kota di seluruh Tiongkok. Untuk mendanai proyek sebanyak itu nggak mungkin mereka pakai duit mereka sendiri. Nggak bakalan cukup. Nah, untuk itu mereka perlu berutang. Berutangnya bisa kedua jenis institusi, bank dan non-bank. Kalau bank, jelas duit mereka berasal dari duit masyarakat yang dikumpulkan, lalu dipinjamkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Tentu dengan imbalan bunga untuk bank tersebut. Tahu berapa jumlah yang memberi pinjaman ke Evergrande? Ada 128 bank. Dan itu semua terdiri dari bank besar sampai bank kecil. Ada semua. Pihak lainnya yang jadi sumber pinjaman adalah pihak non-bank. Pada umumnya pihak-pihak non-bank ini memberikan pinjaman melalui pembelian surat utang. Pihak ini bisa berupa asuransi, lembaga jaminan sosial, dana pensiun, pemerintah, bahkan juga perorangan. Pokoknya siapapun deh yang membeli surat utangnya Evergrande. Pinjaman yang diambil Evergrande ini nilainya nggak main-main. Totalnya 300 miliar dolar, alias hampir setara 28%-nya nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh orang Indonesia dalam 1 tahun. Kalau sampai gagal bayar, ya ilustrasinya kayak gini. Anggap gajimu 5 juta sebulan, sampai berarti setahun sekitar 60 juta, terus mendadak dalam semalam kamu kehilangan 16,8 juta. Dan yang kehilangan itu nggak cuma kamu, tapi seluruh penduduk Indonesia, yang jumlahnya ada 270 jutaan itu. Mau tahu fakta perusahaan yang lebih mengerikan lagi? Ternyata perusahaan developer properti asal Tiongkok dengan strategi bisnis utang besar-besaran demi ekspansi semacam itu nggak cuma Evergrande.
melainkan perusahaan properti lainnya juga melakukan yang sama. Saking menariknya sektor properti, mereka juga ikutan ambil utang banyak-banyak buat jualan proyek-proyek terbaru. Akhirnya bank-bank dan lembaga-lembaga lainnya ya nggak cuma minjemin uang ke Evergrande, tapi juga ke kompetitornya. Begitu masyarakat melihat bahwa Evergrande ini mengalami kesulitan dalam meneruskan proyeknya, maka mereka juga akan melirik ke developer lain sambil bertanya, apakah perusahaan ini juga bernasib sama dengan Evergrande? Kalau saya bayar DP-nya sekarang, apakah properti saya akan bisa diselesaikan? Developer B mulai banting harga nih. Beli ah. Wait. Kok turun harganya? Wah, kayaknya ini karena nggak laku. Meski saya masih yakin bahwa properti itu menguntungkan, ada baiknya saya menunggu saja belanja propertinya sampai harga benar-benar mentok dan nggak bisa turun lagi. Nah, karena customer menunda-nunda untuk membeli, akhirnya para developer mulai kehabisan uang. Sampai bangkrut pun rupanya dagangan properti mereka nggak laku. Evergrande rontok, developer lain pun ikut rontok. Para pemberi pinjaman juga ikut rontok. Begitu seterusnya sampai seluruh stakeholder rontok. Mau tahu yang lebih parah lagi? Sekarang gini, bayangin iuran BPJS-mu dan asuransimu serta potongan pensiunmu ternyata dikelola oleh lembaga keuangan yang memutar dana tersebut di surat-surat utang serta saham Evergrande. Kalau Evergrande dan perusahaan lainnya macet, maka dana iuranmu tadi juga ikut terganggu. Jadi istilahnya selain kehilangan 16,8 juta tadi, kamu juga terancam tidak bisa terlindungi dari resiko kesehatan dan dana pensiun karena perusahaan asuransi dan pihak BPJS-mu tidak bisa memperoleh kembali dana iuranmu yang mereka belikan surat utang atau saham Evergrande. Dan lagi-lagi itu nggak hanya terjadi di kamu, tapi juga ke jutaan orang. Bagaimana krisis Evergrande bisa merambat ke Indonesia? Gini, secara garis besar krisis itu bisa merambat melalui dua cara. Yang satu melalui sektor keuangan, yang kedua melalui sektor perdagangan. Kalau melalui sektor keuangan, caranya ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lembaga keuangan minjemin duit atau membeli sahamnya, kemudian sahamnya anjlok atau utangnya nggak bisa dibayar, padahal belinya pakai duit nasabah. Sehingga nasabah yang nggak tahu apa-apa soal Evergrande ikut mengalami kerugian karena duit mereka ya nggak balik. Apakah krisis Evergrande akan merambat ke kita lewat sektor keuangan? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena gini, lembaga keuangan di Indonesia itu, mau itu bank, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain, itu jarang banget menginvestasikan dana kelolaannya di luar negeri. Kamu bisa cek laporan keuangannya BPJS Kesehatan, Jasara Harja, dana pensiun Pertamina, asuransi Prudensial Indonesia, dan masih banyak lagi. Paling-paling dana kelolaannya mereka putar di Indonesia juga. Entah dibeliin saham, reksadana, atau obligasi, baik pemerintah maupun swasta. Kalaupun merambat lewat sektor keuangan, paling-paling pengaruhnya terbatas pada perusahaan-perusahaan yang terbiasa minjem ke bank-bank di Tiongkok. Misalnya sektor konstruksi, itu kan banyak banget yang minjem dari bank-bank BUMN di Tiongkok. Para peminjam itu bukannya bakal ikutan gagal bayar, tapi paling-paling cuma jadi nggak bisa minjem lagi. Karena bank tempat mereka biasa minjem lagi sibuk ngurusin dana yang nyangkut di negeri asalnya. Nah, jalur kedua perambatan krisis yang akan kita bahas inilah yang patut kita waspadai, yaitu sektor perdagangan. Kok bisa? Ya gini, seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok,
makin banyak negara-negara yang bergantung pada Tiongkok untuk urusan perdagangan, termasuk Indonesia. Populasi yang besar serta rakus dalam konsumsi membuat Tiongkok jadi tempat sejumlah negara dalam menggantungkan aktivitas ekspor-impornya. Tidak terkecuali Indonesia. Mau tahu negara tujuan ekspor sawit terbesar Indonesia? Tiongkok. Batu bara? Tiongkok. Seafood? Tiongkok. Nikel? Ya Tiongkok juga. Nah, kebayangkan kalau importir-importir dari Tiongkok itu lagi ngalamin krisis yang penyebabnya udah saya uraikan tadi. Bagaimana dampaknya ke Indonesia? Dampaknya ya pengekspor dari Indonesia akan kesusahan menjual barang ekspornya karena pelanggan utamanya lagi kesusahan uang. Yang biasa ngasih order banyak kini menyusut. Sementara untuk mencari pasar baru itu nggak gampang. Apalagi ini bicara soal ekspor impor yang paperworknya jauh lebih ribet daripada sekedar belanja COD di Shopee. Demikian uraian saya mengenai proses penyebaran krisis ekonomi dari satu negara ke negara lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih.